Oke, selamat siang. Hai. Halo semua. Mau ngapain nih? Jadi kita hari ini Ngobrol, Ngalor ngidul. ngalor ngidul. Berisi ngalor ngidulnya. Oh, oke. Yakin dia berisi? Yakin dong. Ya. Kita udah jauh-jauh hari. Udah bayar lagi. Udah bayar lagi. Lumayan lagi. Jadi emang kita setnya sini udah lumayan rapi. Udah proper podcast. Masa iya nggak ngobrolin apa-apa sih? Iya. Masa iya sih. Tapi sebelum itu kenalin dulu dong salah satu. Dari Ladies first. Ladies first, oke? Hai, nama gue Salsa Diala, panggil aja Diala. Instagramnya apa? Nggak usah. Oh, nggak Nggak usah. Oke. Halo semuanya. Kenalkan nama aku Safina Malia. Ya udah itu aja. Oke, baik. Terus nama saya Roderick Evan. Saya rada kalangan. Oke, nama saya Ramanda Farel Mailangka, biasa dipanggil Farel. Dan yang terakhir ada lead kita yaitu. Saya Iksan Alif, Muhammad Iksan Alif atau biasa dipanggil Iksan. Oke, kami dari grup 3. 3. Di sini kita mau ngebahas tentang apa sih sebenarnya? Udah proper gini nih. Udah dong, kita udah siapin storyboard, udah siapin materi. Jadi kita di sini tuh mau ngomongin tentang Greenpeace. Yay, Emang Greenpeace. kenapa Greenpeace kita omongin hari ini? Emang yang hijau-hijau itu peace banget nih. Iya, biasanya Peace banget ya. mungkin dari filosofi Greenpeace dulu. Green, hijau, asri. Iya. Nah, peace Tenang itu akan gitu ya kayaknya. hijau, asri, tenang, damai, aman dan tentram. Wow. Oke. Berarti yang hijau-hijau itu berarti peace banget dong ya? Peace Berarti banget. dia peace banget ya? Iya, green screen. Peace Enggak. banget. Enggak, sama sekali. Menurut gua jauh dari peace. Gua tuh peace banget, men. Lu karena pakai baju hijau jadi lu peace Jelas, juga. jelas. Tapi lu tau nggak ini yang katanya kasus ada lukisan dilemparin sup? Gimana Lemparin tuh? sup. Iya, lukisan. Itu nggak peace banget sih. Itu nggak peace kan? Iya. Lukisan seharga 77 miliar Wow. US dollar di Museum Inggris dilemparin pakai sup sama orang. Abis itu mereka nempelin badan mereka ke lukisan itu, ngelem. Yang ngelempar pakai baju warna hijau nggak? Telanjang sih yang ngelempar. Iya, dia nggak peace dia. Dia nggak ada atribut yang ngebawa diri Emang dia dari awal peace. kayaknya niat mereka udah ngapis. Buktinya telanjang kan udah. Enggak, tapi mereka mengatasnamakan buat menjaga lingkungan. Mereka ngelakuin itu buat ngeprotes kebijakan pemerintah Inggris yang tetap memakai bahan bakar ini batu bara. Oh, oke. Tapi nih, di sini yang gue mau tanya. Faedahnya apa? Kenapa hubungannya bahan bakar ya dan batu bara itu sama lukisan? Nah gini, jadi mereka tuh pengen ngebuktiin kalau manusia itu lebih banyak yang peduli dengan lukisan itu daripada sama dunia yang mereka hidupin. Dan benar mereka setelah mereka ngelakuin itu dapet view banyak banget di Instagram, Twitter, YouTube. Dan itu ngebuktiin poin mereka kalau banyak orang yang lebih peduli sama lukisan 77 miliar itu dibandingin sama dunia kita. Kehidupan sosial dan lingkungan lah ya. Iya, gitu. Jadi kalau misalkan gua dapet di sini mereka tuh lebih ke ini ya, buang-buang makanan ya, lempar-lempar Iya. sup ya. Agak food waste Iya. ya, dilempar ke lukisan sangat. Mending dikasih gue ya kan, Iya, mending buat kita. buat kita. Agak unik ya caranya. Iya ngelempar. Unik banget loh. Lukisan 70 berapa tadi? 77 miliar. 77 US dollar. Oke. Itu kalau jadiin sup semua satu negara. Oh bener juga itu, semua orang di Afrika sudah hilang gitu. Iya, lengket mereka. Lengket mereka. Lengket. Jadi sebelum itu kira-kira nih, gue mau tahu sebenarnya tuh Greenpeace itu tuh dia tuh ngejelasin tentang apa sih sebenarnya selain isu lingkungan. Nah mungkin gue bisa. Coba dong suaranya gedein dikit nih. Iya, coba deketin lagi. Oke, sekarang kita akan mulai dengan topik yang sesungguhnya. Jadi Greenpeace itu sendiri adalah organisasi kampanye independen yang menggunakan konfrontasi kreatif tanpa kekerasan. Makanya namanya peace tuh. Udah sesuai banget sama visi misi mereka dari awal. Nah, itu tuh untuk apa sih? Nah, untuk mengungkapkan masalah lingkungan global tanpa memaksakan solusi-solusinya. Jadi mereka tuh berusaha buat cari solusinya sama-sama secara peace atau secara damai. Nah,
Tujuannya Greenpeace itu sendiri itu untuk memastikan dan mendukung kemampuan bumi untuk memelihara kehidupan dalam segala keragamannya. Jadi mereka berusaha buat selalu taking care of the earth gitu, tapi ngajaknya bareng-bareng. Makanya campaign mereka juga biasanya yang menarik tuh, ya kan? Biasanya kan campaign mereka tuh kayak pernah lihat kan, pasti ngeliat kan di Instagram, Pernah, iya. di Pernah, gue sering Twitter, lihat. di YouTube tuh pasti banyak banget. Mungkin kalian pernah cerita kali kayak, karena kan ini udah global nih, pasti kalian udah pernah lihat dong di mana aja tuh iklan-iklannya Greenpeace yang pernah kalian lihat. Di mana tuh? Coba. Instagram gue pernah lihat sih. Di Facebook gak sih Iya. banyak? Sosial media Sosial banyak media. sih, kalau Sosial zaman sekarang media. banyak ya. Berarti emang mereka itu lebih strateginya itu melalui sosial media kali ya? Iya. Mengikuti Supaya perkembangan zaman iya, juga sih. globalisasi era digital. Ya. Karena kan siapa sih sekarang yang gak main sosial media? Kan kita Terus semua. jarang juga gak sih orang-orang sekarang beli kayak koran atau Iya, majalah benar-benar. kayak Atau gitu. sekedar ngeliat pamflet dibagiin di Iya. brosur-brosur gitu, kayaknya udah kuno abis. Asik, iya. Asik kuno Kuno. abis gak tuh? Tapi menurut lu pada setuju nggak sama adanya Greenpeace ini? Memang sih menurut gue ya nih, nilai-nilai mereka itu bagus. Cuman mereka tuh bukan pertama kali ngelakuin kasus vandalisme gitu. Mereka udah pernah nempelin diri mereka ke kapal, lemparin. Lu pernah tahu yang Mona Lisa dilemparin kue nggak? Ah, Tahu kan, Oh. itu kan Greenpeace juga itu. Iya. Jadi menurut gue mungkin di hatinya mereka tuh baik ya, cuman kenyataannya action mereka tuh nggak sebaik itu. mungkin itu hanya oknum-oknum aja kali ya, mengatasnamakan Greenpeace kali ya. Mungkin. Dan oknum yang cari perhatian secara berlebihan. Nah, Padahal intinya tuh bukan itu, cuman caranya aja. Iya. Caranya salah karena mereka mungkin. mungkin terlalu ekstrim kan, namanya juga Greenpeace. Nggak mungkin Iya. ada kekerasan sih. Secara teknis gak ada kekerasan. Iya. antara ekstrim sama unik ya cara-cara mereka Bukan tuh. unik sih, mereka tuh agak Kayak- lain. iya, agak lain. lain. Agak lain. Benar-benar Benar-benar. mereka tuh. Jadi kalau menurut kalian nih, Greenpeace itu tuh buat sekarang tuh gimana? Maksud gue tuh kayak ngelihat perkembangan zaman dari media ataupun lingkungan sosial yang ada sekarang ini. Menurut kalian tuh Greenpeace itu arahnya mau kemana sekarang? Kalau sekarang sih setahu aku ya, dia tuh lebih kayak fokus ke global warming. Apalagi sekarang kayak udah sering banget tuh ya kayak banyak beredar di social media yang kayak penyakit-penyakit atau virus yang bermunculan dari zaman es Oh, karena iya. Oh, mulai iya. Yang mencair. Iya, Virus jadi zombie itu. orang-orang pada mulai gencar nih, oh udah global warming gitu kan. Jadi mereka fokusnya kayak lebih ke situ sih. Lebih ke environmental issues ya. Environmental issues, Iya. bener. Apalagi sekarang kan banyak banget gedung-gedung tinggi, terus factories, banyak orang-orang yang mulai fokus ke situ karena kan banyak manusia sekarang tinggal di perkotaan, terus abis itu mencemari lingkungan di perkotaan tersebut, dan itu kayak jadi main topik mereka gitu buat taking care of the environment. Tapi kalian sadar gak sih kalau orang-orang kota itu liburannya ke desa, sedangkan orang desa itu Iya. liburannya ke kota. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin orang-orang kota capek gak sih ngeliat kanan kiri gedung tinggi, rumah-rumah. Mereka pingin ngeliat yang hijau-hijau. Kan di Jakarta misalkan, itu kan juga jarang gitu kan, taman-taman yang benar-benar hijau. Ruang terus terbuka segala- hijau Iya. ya. Kalau menurut gue sih pribadi kayak gini, mereka tuh udah bosen ngeliat hal yang kotor di kota nggak sih? So kalau ngeliat Iya. di alam itu kayak jauh lebih bersih aja gitu. Sampah yang dibuat alam pun ya sampah alam juga. Iya. Yang kayak apa ya? ngebuat- Daun-daun. Ya, misalnya jadi kelihatannya estetik gitu. Iya kan? Iya. Buat kalian-kalian yang suka foto nih ya kan? Kayaknya kalau misalkan kayak gunung apa segala macam kayak seru banget. Nah ini nih mungkin kita bisa angkat juga kayak salah satu alasan orang-orang kota tuh biasanya mau liburan ke desa itu pengen bernafas dengan tenang gitu. Kayak udah nggak ada, maksudnya beda sama kota yang ada air pollution. Mungkin kalau di desa tuh lebih asri lah ya, terus nafasnya tuh kayak lebih Plong aja gitu ya. Plong. iya benar. Lebih Istilahnya healing ya guys. Healing. Iya. Jadi emang mungkin mereka itu pengen ya breathe fresh air lah ya. Iya. Pengen ngerasain tentramnya desa gitu.
Soalnya kan kalau di kota kan kita ngeliat kanan kiri macet, klakson-klakson, gedung-gedung, terus polusi bener tadi yang kata Safina. Jadi emang realitanya begitu. Orang kota ke desa, orang Dari desa desa ke pengen ke kota, pengen lihat gedung-gedung tinggi. Ya mungkin emang maka dari itu Greenpeace itu pengen ada hal-hal atau enggak langkah-langkah preventif lah buat kayak supaya tidak climate change ini nggak terlalu masif dan terlalu parah gitu loh. Tapi Greenpeace ini di sosial media memang sosial media apa ya? Sosial media footprintnya lumayan gede sih. Di Instagram itu dia followernya ada 4 million. Oh, dan iya? itu salah satu paling banyak loh buat environmental NGO. Dan satu lagi, dia tersebar hampir di seluruh dunia. Iya benar. Iya. Ada Greenpeace ID, Iya. Greenpeace US pastinya. Dan di Cina aja yang katanya censorship-nya gede itu, yang katanya censorship-nya ketat, mereka tuh tetap ada loh. Iya. Serius? Iya. Serius? Iya. Wow. Kalau gue di Cina tuh tahu ada satu kota yang polusinya tuh tebel banget. Iya iya. Tahu kan? Iya, Tahu gue kan? tahu, gue tahu. Yang kayak setiap hari tuh malam. Guangzhou nggak salah ya. Iya Kalau iya. nggak salah. Guangzhou ya. Kayaknya sih itu ya. Yang parahnya lagi tuh mereka tuh udah nggak jualan air mineral, tapi oksigen. Oh oksigen iya, gue bebas. tahu. Iya, iya. Maksud gue tuh kayak apa ya? Greenpeace ini kan salah satu environmental NGO terbesar ya. Dan di ini sebenarnya lumayan kontroversi. Ada orang yang bilang kalau dia tuh terlalu over. Ada yang bilang juga tuh kayak mereka tuh terlalu calm down. Jadi menurut kalian tuh kayak gimana? Mungkin kalau menurut gue sih dari yang tadi lempar makanan itu ke paintingnya Van Gogh itu agak over sih karena gue lihat sendiri itu di Instagram waktu itu kayak gue awalnya nggak lihat itu captionnya apa atau komentarnya apa, gue cuma lihat videonya ini apa sih, kenapa orang tiba-tiba lempar, habis itu mereka berlutut. Udah itu ngapain maksudnya? Iya. Kayak emang sih bentuk protes, tapi maksudnya konteksnya hubungannya apa tadi yang awal gue bilang. Nah mungkin ada juga satu gue pernah baca itu tuh waktu perang Rusia Ukraina baru mulai Februari 2022 kemarin, itu Greenpeace dia itu ngelakuin hal preventif untuk kapal tankernya negara mana ya, pokoknya aliansinya Rusia itu mau ngirim minyak ke Rusia. Nah mungkin di situ Greenpeace itu pengen ngeliatin aksi protes mereka buat itu kan mungkin dikirimnya pasokan bahan bakar itu kan buat war efforts mereka kan di Ukraina. Nah Greenpeace itu masuk di situ sampai mereka itu sabotase pelabuhan di Rusia itu untuk supaya kapal tanker itu nggak masuk ke Rusia. Itu yang mereka nempelin badannya pakai lem ke kapal nggak sih? Iya, Itu kan? iya itu. Iya, betul. Nah mungkin dari hal yang kayak gitu benar, tapi bagus mungkin ya. agak finishing menempel badan ke itu kayak agak gimana gitu. Kayak kurang ya. Agak di luar nalar. Nah, tapi kalau itu nggak bisa dibandingin apple to apple sama yang lukisan nggak sih? Benar. Iya. Ya kan kalau Nggak bisa. kapal beneran ada emisinya. Iya. Sedangkan lukisan apa hubungannya lukisan ini dengan environment gitu? Mungkin catnya kali ya, bau catnya ya. Tapi kan masalahnya lukisannya udah lama banget Iya. ya sih. Jadi jatuhnya kayak mereka ngelakuin kampanye dengan merusak sesuatu hal yang Nggak berharga, berhubungan. iya, dan Dan- nggak berhubungan gitu. Dan lukisannya itu kan ada lapisan kayak kacanya gitu. Iya. Iya. Mereka pada tahu kalau itu sebenarnya ada lapisan kacanya. Jadi cuman dasarnya emang pengen bikin shock terapi aja. Ya. Mungkin itu salah satu caranya buat narik perhatian balik lagi gitu. Iya, benar menyuarakan supaya mereka di highlight kali ya. Kayak Iya. ini loh, denger gue ada Ya, kayak, please ini. denger gue nih. Iya. Dan mereka berhasil tapi Iya sih. bagusnya itu. Kayak Kayaknya- 77 miliar dolar nggak ada yang Kalau dibuat ini. iya 77 miliar kan kayak gue Iya. bilang. Kalau dibuat sub semua tuh Afrika lengket. Nah, itu kan tadi kan pendapatnya Farel. Pendapatnya Safina dong. Gimana tuh soal apa namanya? Greenpeace itu katanya terlalu over. Apa enggak? Menurut Safina itu gimana? Kalau menurut aku sendiri sih, kalau untuk cari perhatiannya aku setuju sih. Karena emang gini, kalau kita mau ngelakuin sesuatu yang benar-benar gede, kita tuh butuh nekat. Kita tuh butuh nyali. Modal nekat ya. Nah itu yang diperluin. Makanya sebenarnya tujuan mereka tuh bukan untuk nyari ributnya, tapi perhatiannya melalui nekat itu gitu. Lagi pula, fair enough, ya. setahu aku tuh Greenpeace itu sebenarnya dia punya policy, namanya itu apa ya, whistleblowing policy. Apa tuh? Jadi whistleblowing policy ini adalah
policy yang dikeluarkan oleh Greenpeace Incorporation dan Greenpeace Funding Incorporation yang berkomitmen pada standar perilaku bisnis yang etis, moral, dan legal setinggi mungkin. Nah, apa itu si policy ini? Jadi tujuannya ini tuh untuk menyediakan sarana di mana karyawan dapat menyampaikan kekhawatiran mereka dengan jaminan bahwa mereka akan dilindungi dari pembalasan atau viktimisasi. Jadi sebenarnya apa ya? Walaupun mereka dapat attention dari orang-orang, terus banyak diomongin, ini orang ngapain sih gitu, tapi sebenarnya Greenpeace itu sendiri memberikan perlindungan si whistleblowing policy ini. Dia terus melindungi dari pembalasan atau viktimisasi atas pelaporan pelanggaran dengan itikat baik. Jadi apa ya, tujuan mereka itu tuh untuk melindungi si bumi itu, tapi emang cara-caranya mereka ini yang bikin mereka nekat. Tapi di luar dari itu sebenarnya cara-cara ini juga dilindungi oleh Greenpeace itu sendiri. Jadi ini tuh sebenarnya bukan cuma oknum kalau menurut aku ya, emang Di encourage ya berarti ya. encourage sama mereka gitu loh. Tapi akhirnya yang ngelemparin kue itu ditangkap juga. Ya mungkin itu cuman apa ya namanya, karena banyak orang-orang bersuara kayak ini apa sih, jadi kayak Oh iya sih. biar Jatuhnya kriminal nggak sih? Lebih banyak yang kontra sih Iya. emang. Tapi Jadi jatuhnya itu kriminal ya. biar apa namanya, biar kayak orang tuh lebih calm down, karena kan biasanya ada orang jahat kan kita bakalan lebih calm kalau misalkan itu penjahatnya udah ditindak. Nah, Jadi itu sebenarnya kayaknya lebih kayak buat menutupi aja sih, menutupi suara-suara orang di luar sana. Oh ini udah ditangkap, padahal ya mungkin abis itu dilepasin lagi gitu kan, cuman semacam Iya, buat mungkin ya, penutupan aja biar orang tuh nggak kelar-kelar, nggak rame-rame lagi gitu. nah balik lagi nih. Selain tadi Instagram dan Facebook, Greenpeace itu punya nggak sih sosial media atau platform lain? Di kayak misalkan kayak di website atau mereka tuh punya gedung tersendiri, kalian ada yang tahu nggak sih? Oh, gedung gua kurang tahu. Cuman kalau website gua tahu. Emang dia ada website ya? Ada Greenpeace nih. Greenpeace.com kalau nggak salah. Emang kalau di situ tuh mereka tuh ngebahas apa aja sih kebanyakan selain Nah, isu-isu? Ada yang web page yang about-nya gitu kan. Nah, itu dia ngomongin bener sesuai yang tadi Safina bilang. Tujuannya bener, to protect the world without violence actions gitu. Jadi ngomong di situ. Berarti emang di website itu about-nya itu ya visi misinya, Visi-misinya. background-nya juga, Sama- dan mungkin isu-isu terkini kali ya. Iya. Di Greenpeace itu mereka itu lagi mungkin lagi nge-highlight isu apa yang terkini, latest gitu. Tapi lu bener juga sih. Kalian pada sadar nggak sih kalau misalkan sosial media itu sekarang berkembang ya? Jadi Wah, apa-apa banget. itu viral ya kan? Jadi kalau menurut kalian tuh apa sih yang ngebuat suatu hal dari Greenpeace itu bisa viral, akhirnya bisa di-highlight sama banyak orang tuh apa? Mungkin gue bisa jawab ini. Boleh, dong. jawab aja. Suka banget. Suka banget. Jadi gini, campaignnya Greenpeace itu sendiri, dia itu kayak apa ya? Dia tuh emang suka melakukan protes fisik namanya. Dan protes fisik ini tuh terhadap segala macam kesalahan lingkungan dan merekam sebanyak mungkin menggunakan kameranya mereka nih untuk melihat atau melaporkan langsung. Jadi emang itu tuh brandingnya mereka itu untuk protes fisik itu. Jadi mereka emang caranya ya kayak gitu, akhirnya viral. Mungkin orang-orang lihat yang kayak tadi, akhirnya dapat dapat Exposure. penonton. Ya, dari situ. Jadi emang mereka tuh dari mulai campaign-nya emang udah berbeda, emang agak beda, agak lain. Agak lain. Tapi emang sih ya kalau misalnya kita iseng nih, misalnya kita ngepost tentang video apapun gitu di sosial media, emang sekarang tuh gampang banget viral ya. Setuju banget. Ditambah Greenpeace itu aksi-aksi yang dilakukan Greenpeace untuk protesnya itu ya agak lain dan viralable banget. Nah di situ mungkin emang strategi sosial media Greenpeace supaya orang-orang itu gampang nge-highlight, oh ini aktivis Greenpeace nih kayak gini cara-caranya. Ya mungkin, tapi menurut gue sendiri emang banyak yang kontra sih untuk yang sekarang, apalagi itu yang terbaru yang lempar lukisan pakai makanan itu. Cuman ada satu campaign dia yang itu menurut gua ya, itu benar-benar tanpa violence dan hasilnya tuh benar-benar bagus. Apa itu nama campaign? Oh apa itu? Jadi itu di tahun 2010 sampai 2011 Greenpeace itu punya campaign namanya itu Unfriend Coal Campaign. Nah, campaignnya itu dibuat buat ngelawan kebijakan energi Facebook.
Jadi kan Facebook itu kan sosial media yang gede banget. Pasti data center dia juga gede banget kan. Iya. Dan buat ngejalan data center yang segede itu pasti bakal butuh daya yang gede juga. Nah dulu Facebook itu make batu bara. Jadi kayak pakai coal buat ngeran data centernya. Supaya Dan terus hidup terus gitu ya. Iya, Dan dan kita tahu kan kalau batu bara itu salah satu kontribusi untuk polutan yang paling besar. Ya, betul. Itu. Nah, terus hasilnya si Greenpeace ini berhasil ngebuat Facebook berubah transisi menjadi renewable resource gitu. Dia jadinya pakai solar ya, bukan solar bensin ya. Iya. Solar ini panel. solar panel. Kalau Sama solar bensin agak bau ya. iya, malah makin makin Iya, kotor. Kayak mesin diesel jatuhnya ya, Diesel. truk-truk gitu ya. Iya. Dan menariknya, si Greenpeace ini memakai Facebook untuk melawan Facebook. Nah, Ngerti gak lo? Jadi mereka bikin, kan kalau di Facebook, gua udah lama gak pakai Facebook sih, nggak tahu lu masih pada pakai atau nggak. Kalau di Facebook itu kan bisa bikin kayak group page gitu ya, Iya, fan bisa. page. Iya. Nah, Greenpeace ini ngebuat fan page unfriend call campaign ini, dan itu followernya banyak banget. Gua nggak tahu persisnya, cuman itu intinya mereka berhasil aja pakai Facebook buat ngelawan Facebook. Akhirnya ya itu mereka diajak kerjasama bareng Facebook untuk nge-guide Facebook ini transisi ke renewable energinya. Wah, keren banget. Itu keren tuh menurut gua. Wah, menarik banget tuh ya. Keren. Emang jadi agak emang langkahnya bagus tuh berarti. Dia Iya. menggunakan Facebook untuk melawan Facebook yang terbukti berhasil. Berhasil. Tanpa violence. Tanpa violence. Iya. Sama sih tanpa violence. Bagus. Tapi Gue baru kan- tahu ini. Apa? Iya, baru tahu tadi. Lu baru Yang Facebook. Tapi sebelumnya nih, kalian tuh udah pernah ikut campaign langsung gak sih dari Greenpeace? gue belum pernah sih. Oh, nggak pernah. sejauh Oh, tapi ini. kalau repost Instagram pernah. 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 Gue pernah. Iya. Gue pribadi pernah. Waktu itu gue kuliah di salah satu kuliah bergengsi ya kan Buset, di apa tuh? Jakarta Barat. Tolong disebutkan. Ya. Enggak boleh spill merek, kita nggak enggak boleh spill ya. Kita enggak di endorse Nanti soalnya. nilai kita jelek. Kita enggak di endorse soalnya. Jadi ada mata kuliah namanya karakter building. Iya, di situ tuh kita Pengembangan karakter. iya, Ya. perkembangan karakter. Di situ gue sama teman-teman angkatan gue tuh nanem mangrove yang kalau misalkan orang lihat tuh kayak nanem mangrove doang, cuma kayak tinggal nyongkel tanah, Tanam, iya. tanam langsung tutup lagi. Ternyata nggak segampang itu teman-temanku. Gue harus nyelam dulu sampai segini. Oh iya. Segini Oh iya. iya tinggal pala doang. Mangrove baru nunggu 10 tahun lagi. Udah tumbuh belum? Nggak tahu. Gue nggak ingat yang mana. Mangrove-nya banyak. Gue nggak ingat. Kalau kalian sendiri belum pernah. Belum pernah sih. Tapi Kayaknya sih. kalau gue ikut nanam mangrove itu kelelep deh. Karena kan agak nggak nyampe ya. Pakai balon kali ya, pakai balon. Tapi kan yang penting itikat baiknya, yang penting kan usahanya. Numbuh apa enggak kita nggak tahu. Iya. Cuma Iya. ya usahanya aja. Basically pembenarannya oknum-oknum Greenpeace ya. Yang penting kan tujuannya. Iya. Menurut kalian nih, ini mungkin jadi pembahasan terakhir, pertanyaan terakhir gue ya, karena gue bawel banget nih. Oke. Kan? Menurut kalian tuh punya bayangan gak sih di masa depan tentang bagaimana Greenpeace ini membangun negeri ini di tanah kita ini tuh untuk apa gitu Greenpeace di masa depan? Kan kalau di masa depan kan kita bayangan kita mungkin kayak cyberpunk yang kayak serba otomatis, serba teknologi, pakai alat, terus kayak wifi di mana-mana, terus kayak rumornya juga ada pohon dari teknologi, pohon bohongan. Oh iya, yang katanya dia bisa nyebarin wifi ya? Iya, Iya. gitu. Maksudnya kan kalau kayak gitu kan menurut kalian gimana? Dari segi politik, segi sosial, segi lingkungan tuh kayak gimana menurut kalian? Ada yang mau jawab? Dia kayaknya ngerti Dia nih, iya. dia kayaknya ngerti nih. Kayaknya kalau menurut gue sih dengan dia bikin campaign terus kayak gini ya tentang environment issues apa segala macam, kayaknya kedepannya bakalan lebih banyak lingkungan hijau gak sih? Karena orang-orang makin sadar gitu loh sama Gue setuju. gitu. Ya kan? Gue setuju. Buktinya sekarang kayak udah mulai banyak gak sih taman-taman yang baru dibikin apa segala macam gitu-gitu. Orang jadi lebih sadar akan lingkungan sekarang ini. Menurut Evan gimana, Van? Menurut gue Greenpeace itu tetap apa ya? Kalau gue mikirnya tuh lu tau ini gak? Necessary evil gitu. Gimana tuh? Necessary evil itu basically ada dua orang jahat. Aha.
Cuman ada satu yang lebih enggak jahat gitu. Jadi jahatnya lebih baik lah Jahatnya ya. lebih baik. Oke. Jadi pilihannya antara Jahat banget dan jahat aja. atau jahat aja. Nah, menurut gua si Greenpeace ini meskipun ada beberapa actionnya yang jahat, tujuan dia masih bagus. Nggak kayak company-company atau industri yang memang udah dasarnya itu semua yang mereka lakuin itu pasti bakal ngerusak lingkungan gitu, bakal berkontribusi ke polutan kayak apa ya contohnya? Shell Benar. Shell kan? Gue sempat baca jurnal itu. Jadi ada kayak kalian tahu semua tahu Shell lah ya. Tahu. Yang bensinnya ya Bensin saya Vipau. Iya. Bensin saya super. yang agak menguras kantong kita para lelaki. Toiletnya bersih lagi. Iya, yang harganya 50.000 nggak penuh-penuh. Ya kan? Mahal banget. Dengan mematok harga sebesar itu, mereka bisa-bisanya ngebuat orang-orang sekitar di daerah. Waktu itu gue baca di daerah UK. Dia ngebuat nelayan-nelayan situ tuh kayak jadi kerugian gara-gara tuh pengeboran minyaknya, hasil bensinnya itu bahan bakarnya ngematiin lingkungan sekitarnya gitu loh. Jadi ada satu masa, ada satu periode ketika nelayan pengen panen tuh nggak ada ikannya sama sekali. Soalnya pada ya yang namanya udah kena tercemar, yang namanya limbah-limbah gitu, akhirnya ikannya udah pada nggak berenang. Pada bukan beku sih, lebih ke ngapung ya, lebih ke ngapung gitu sih mereka dapat di air. Tapi kalau misalkan menurut kalian nih, ada nggak sih kayak suatu company yang menurut kalian tuh kayak kalian pengen banget kayak udahlah nggak usah pakai lingkungan ini buat apa, nggak usah pakai bahan kalian yang ini supaya nggak merusak lingkungan, menurut kalian ada nggak sih company yang kayak gitu? Company. Kayak mungkin dari furniture atau mungkin kayak limbah-limbah tahu atau mungkin yang lain, menurut kalian itu ada nggak sih? Setahu kalian aja. Ada sih. Gue nggak tahu namanya. Tapi jadi kan gue dulu tuh sering bolak-balik ke Sumatera kan. Ngapain tuh kalau boleh tahu aja nih? Jalan-jalan doang. Oke. Nah, di Sumatera itu dulu di dekat rumah masa kecil nyokap gue ada pabrik karet. Oke. Dan pabrik karetnya ini lu bayangin deh, bisa dia 5 km dari pabrik karet itu tetap masih kecium bau karetnya. Dan ini limbahnya itu dibuang ke sungai langsung. Jadi pabrik karetnya tuh di sebelah Sungai Siak namanya, itu di Riau. Dan kalau nggak salah 2 tahun dari sekarang 2020 ya, awal Covid, akhirnya tuh pabriknya ditutup karena banyak orang yang komplain. Karena Ya itu limbahnya kemana-mana. Lu bayangin dong, gini nih. Aduh, pagi ini cerah sekali. wah, Bau apa ini? Bau Bau karet. Kok bau karet? Kan nggak bisa kan gitu kan? Berarti emang dibuangnya bener langsung di sungai Iya. itu aja dong? Dan nggak ada pertanggungjawaban dari perusahaan itu? Nggak ada. Wah, keren sekali perusahaannya. Sangat bertanggung jawab ya. Sampai sekarang gue nggak tahu namanya juga sih. Cuman itu udah nggak ada lagi. Orangnya kabur pemiliknya kalau nggak salah. Waduh. Kabur pemilik. Wah, Aduh, melepas tanggung jawab berarti ya. Ini kira-kira kalian punya pembahasan lain gak sih dari Greenpeace ini? Ada yang mau nanya-nanya ke gue misalnya, ke gue? Ada yang mau nanya ke gue? Nggak, tapi lu setuju gak Greenpeace itu tetap ada? Gue pribadi, gue sebagai manusia yang cinta naik gunung, Oke. gue tuh maunya Greenpeace selalu ada. Tapi untuk membersihkan atau apa ya, membantu lingkungan ini tetap terjaga, ekosistemnya harus tetap terjaga. Maksudnya kebanyakan sekarang Greenpeace itu ya emang kemana-mana sekarang larinya ke politik semua sih ya. Iya sih. Nggak cuma Greenpeace doang, kayak bola aja tiba-tiba politik ya kan. Iya. Nih gua akhirnya geser ya kan, Liga 2 masa berhenti Iya. kan. Karena emang aspek apapun pasti ujung-ujungnya jadi politik juga. Jadi politik kan. Iya, jadi politik. Jadi politik. Hmm. Politik. Nah, jadi kalau misalkan menurut gua setuju Greenpeace tetap ada, tapi mereka ini bergerak independen untuk apa ya, melestarikan lingkungan, membersihkan lingkungan. Maksudnya gue pengennya tuh kayak dari pemerintah ya, mungkin kalau di Indonesia sendiri atau mungkin dunia tuh kayak kasihlah mereka yang bekerja di lapangan untuk membersihkan lingkungan tuh apa ya, yang layak, supaya mereka tuh lebih giat untuk menjaga lingkungan kita. Maksudnya ya kita kan sibuk kerja nyari uang ya, kalau mereka kan emang kerjanya seperti itu. Maksudnya kita aja mager, kenapa mereka yang ngurusin kehidupan kita tuh nggak dikasih hak yang lebih gitu menurut gue. Jadi kalau lu nanya Greenpeace itu harus ada atau penting apa enggak, menurut gue sangat penting dan harus tetap ada. Gimana menurut yang lain? Setuju sih. Karena kalau enggak
nanti yang ada malah makin buruk terus gitu gak sih? Kalau nggak dilanjutin si Greenpeace-nya ini. Gua nggak mau negara kita tuh kayak India, kayak negara-negara sekitar ada Sri Lanka, Bangladesh, Bangladesh. Nepal. Kalau Nepal masih agak mending. Iya, Nepal benar, mending ya. masih mending sih. Kalau Bangladesh kan kayak tidur di ya kayak tronton aja gitu, cuma ya kanan kirinya tahu lah ya kan. Iya. Kayak jangan sampai negara kita tuh kayak negara-negara yang apa ya, untuk membersihkan lingkungannya itu tuh nggak memberikan apa ya, membersihkan lingkungannya itu nggak bisa gitu. Ya, Setuju sih. Jadi menurut kalian nih, Safina aja deh atau Farel deh ya kan, dari pembahasan kita ini nih, yang penting tuh apa sih selain hijau dan peace? Peace. Peace. Signifikansinya sosial media nggak sih? Iya, karena kan emang tujuannya itu kan untuk promosiin Greenpeace-nya. Jadi emang mungkin ya kita tahu ada Greenpeace, tapi kita nggak tahu isu-isunya tuh ada apa aja kayak yang terkini kan. Nah dari sini tuh peran sosial media itu tuh penting banget. Kenapa tuh? Kenapa sepenting itu? Karena yang tadi kita udah bilang, semua orang itu pakai sosial media, dan kita pun tanpa ada berita-berita yang di-up oleh media atau oleh Greenpeace itu sendiri, kita nggak bakal tahu. Kalau gue sendiri aja juga nggak bakal tahu kalau misalnya nggak ada berita-beritanya itu. Gitu sih kalau gue. Nah sekarang pertanyaan terakhir, bagaimana ini? Samnyonya? Kalau menurut aku sendiri, di luar dari segala pembicaraan kita mengenai Greenpeace dan organisasinya itu sendiri, kayak kita itu sebagai manusia harus ikut bantu ya, berkontribusi, walaupun Greenpeace itu sebuah organisasi sendiri ya, walaupun mereka emang pekerjaannya gitu di bidang itu, mendalami di sektor tersebut, tapi baik lagi ke manusia-manusianya gitu, ikut membantu apa enggak. Kan yang tinggal di dunia ini ada bermiliaran-miliaran orang, kita nggak mungkin apa ya, kayak rely on mereka gitu, harus memberatkan semuanya ke mereka, tapi harus minta bantuan dari seluruh orangnya juga. Makanya di situ Greenpeace ini tugasnya untuk mengencourage semua manusia ini untuk ngebantu bumi ini jadi lebih baik lagi di kedepannya. Karena kalau nggak di bumi di mana lagi kita? Oh iya, kita ditinggal di mana lagi? Di Mars ya? Betul. Enggak ya? Iya, tapi basically kalau emang lu dasarnya nggak bisa gitu ikutan langsung ke lapangan, ya lu repost sosial media Greenpeace juga cukup ya, nggak? At least cukup berbagikan di sosial media. Semua orang kan pasti. At least pass it forward aja. Iya, maksudnya pasti ke depan kan tadi yang udah gue bilang ya kan, pasti kan kayak semua canggih apa segala macam. Pesan kayak gitu menurut gue terus sering-sering digaungkan sih. Soalnya kalaupun kalian nggak bantu bersih-bersih, seenggaknya jangan buang sampah sembarangan lah. Iya, hal kecil yang kontribusi itu benar-benar krusial banget. Buang sampah sembarangan tuh. Aduh. Kayak buat apa ya? Buat orang tua juga, buat anaknya, kasih tau lah, adik-adik kalau kencing jangan di depan rumah orang lah. Kayaknya pengalaman nih. Iya. Kayaknya ada dendam tersendiri ya. Kayaknya lebih mending apa ya? Ya main lato-lato aja lah. Agak enggak sih, tapi ya udahlah ya, daripada main gadget terus. Iya benar sih. Iya kan? Ya sebenarnya kayak kalau sekarang gue lebih setuju dia main gadget ya daripada main lato-lato ya. Kali ini bener nih. Ya kayaknya Setuju. agak ini ya sih, jam 7 masih pengen maghrib segar, udah agak ngantuk sih ya. Oke. Jadi mungkin diskusi kita segitu aja kali ya. Iya. Jadi intinya kita setuju Greenpeace tetap ada ya. Iya. Setuju sih. Setuju. ya. Habis ini kita langsung nge-follow Greenpeace Instagramnya. Sorry, gue udah follow. Aduh. Gue udah follow. Oke. Jangan lupa ada satu lagi di Indonesia selain Greenpeace ID, ada juga Lindungi Hutan. Oh. Tuh follow juga. Oke, siap. Oke, jadi mungkin kayak gini aja ya pembahasan kita. Ya Menarik udah lah ya. Iya. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Dah. Dah. Thank you. Bukan close the door ya? Iya, bukan.